Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Wiranto, sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Teman-teman semua yang ada di Zoom juga sehat. Semoga yang panitia, para relawan juga tetap sehat, stamina kuat, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pikir sekaligus zikir, mendapatkan pemahaman rasional dan peningkatan spiritual sekaligus. Nah, tema kali ini berjudul Agama dan Teks Suci. Seperti yang sudah Lawiranto sampaikan pada awal pertemuan, memang teks suci tidak bisa dipisahkan dari agama. Bahkan hampir semua agama memiliki teks suci yang biasa disebut dengan kitab suci juga. Tapi kita menyebut teks suci agar mencakup Al-Quran dan hadis. Nah, karena itu kita mau tidak mau harus menggunakan istilah teks suci. Pertama, mengapa kita menggunakan istilah teks suci? Karena kita kalau hadis boleh jadi itu disebut hadis, tapi secara rasional tidak bisa disebut hadis. Misalnya, makanya kita lebih aman menggunakan kata teks suci. Dalam umat Islam, ketika kita bilang agama, tentunya semua agama. Tapi dalam konteks ini kita ingin berbicara tentang Islam, karena itu yang menjadi sorotan kita kali ini. Meskipun partisipan dari kajian ini bisa dari berbagai macam kelompok, agama, keyakinan, apapun. Karena memang tidak membatasi berdasarkan keyakinan atau agama. Tapi izinkan saya berbicara tentang agama ini dalam konteks Islam. Dan Islam yang dihubungkan dengan teks suci yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita sering mendengarkan ceramah-ceramah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Wiranto sering mendengar itu kan? Iya Ustaz, sering sekali. Kita semuanya selalu sering mendengar kalimat mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika orang ingin berargumentasi, dia katakan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini hadisnya, ini ayatnya, ini kitabnya, ini rujukan-rujukan yang semuanya kembali kepada riwayat-riwayat yang diklaim sebagai hadis Nabi. Nah, atas dasar itu kemudian setiap orang berebut. Semua orang bersaing. Semua orang merasa sudah mendapatkan kebenaran sesuai dengan apa yang dia pahami tentang Al-Quran dan hadis. Dan di Al-Quran juga disebutkan, apabila kalian berselisih, maka kalian harus kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Allah, itu arti Al-Quran. Kembali kepada hadis, kembali kepada Rasulnya, itu artinya hadis. Mengapa? Karena kita tidak berhubungan dengan Allah. Kita tidak bisa langsung konsultasi dengan Allah. Kita juga tidak bisa langsung kembali kepada Nabi karena kita sudah berjarak waktu dengan Nabi. Nah, persoalannya ketika kita berselisih, kita disuruh kembali kepada Al-Quran, disuruh kembali kepada sunnah Nabi, justru karena kita ingin, karena justru masing-masing orang, setiap kelompok, setiap individu merasa sudah kembali kepada Al-Quran dan sunnah, justru muncul perselisihan. Artinya perselisihan yang menjadi dasar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan justru melahirkan perselisihan yang lebih besar. Terjadi konflik, terjadi pembunuhan, terjadi kezaliman yang merata justru atas nama Al-Quran dan Sunnah. Orang mengklaim dirinya sudah memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana Al-Quran, Sunnah, atau teks suci ini bisa dipahami bukan sebagai biang perpecahan, bukan justru menjadi alat untuk menindas. Bagaimana? Sementara yang kita lihat, masyarakat sekarang masing-masing mengklaim dirinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Atas dasar itu muncullah berbagai macam madhab-madhab, kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, bahkan dalam tahap individu-individu juga semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal justru Al-Quran dan Sunnah diharapkan menjadi juri, menjadi pemutus dari berbagai macam perselisihan yang ada. Lalu bagaimana agar Al-Quran menjadi juri yang memutuskan? Kalau dalam negara ada Mahkamah Konstitusi, di situ kita bersengketa tentang pasal, lalu orang melakukan judicial review dan kemudian diputuskan mana hukum undang-undang yang memang sesuai. Begitu juga di Mahkamah Agung, semuanya menjadi pengadil, semuanya menjadi juri. Tapi ketika dalam konteks agama, dan agama mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagian riwayat juga mengatakan bahwa Nabi meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Kitab Allah wa sunnati. Kita harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Persoalannya, Al-Quran itu wahyu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu, ilmunya yang suci, ilmunya yang sakral kepada Nabi sebagai makhluk yang suci. Nah, kita yang tidak suci,
Bagaimana kita bisa melihat itu? Apakah pemahaman kita, persepsi kita, penafsiran kita terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau disampaikan Nabi dalam hadis sama dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi dan Allah? Dan karena hukum persepsi itu berdasarkan pemahaman seseorang, dan pemahaman itu dipengaruhi oleh kondisi, oleh kapasitas, oleh kemampuan, oleh faktor-faktor yang mempengaruhi setiap orang, muncul aneka penafsiran. Baik penafsiran yang sudah dibukukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai mufassir, maupun oleh orang-orang yang sekilas hanya melihat Quran terjemahan atau mendengar ucapan seseorang, dia menyampaikan dalam berbagai macam forum-forum. Inilah yang membuat kita kebingungan. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan sebuah pemahaman yang sama kepada setiap orang agar berlaku sebagai sebuah sistem, agar menjadi hukum, agar menjadi aturan yang berlaku. Nah, ketika setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-beda, persis sebagaimana setiap warga negara memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal undang-undang, akhirnya justru setiap orang bisa berkelit, bisa menjustifikasi pemahaman yang berbeda terhadap undang-undang, dan dia melakukan pelanggaran dianggap pelanggaran oleh pihak lain yang memiliki penafsiran lain. Nah, Al-Quran begitu. Hadis pun begitu. Bagaimana kita bisa melihat Al-Quran ini sebagai sebuah kitab induk yang dengan itu semua orang bisa kembali kepada satu pemahaman yang sama? Rasanya tidak mungkin. Mengapa? Karena relatif. Setiap kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Belum lagi sebagian tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti ilmu-ilmu Al-Quran, tidak mengerti hadis, tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti macam-macam perangkat ilmu yang menjadi dasar bagi penafsiran. Artinya penafsiran ada dua macam. Ada penafsiran yang ditafsirkan oleh orang-orang yang memenuhi syarat keilmuan, dan ada penafsiran yang dilakukan oleh setiap orang. Dengan dua macam penafsiran itu pun, itu semuanya hanya dugaan. Baik yang dilakukan oleh orang yang ahli, yang disebut mufassir atau dianggap orang alim, maupun orang awam yang sekarang ini di sosial media orang selalu mengutip ayat, riwayat dengan bebasnya. Apapun itu semuanya relatif. Dan karena relatif, dia tidak bisa menyamai kedudukan wahyu mutlak yang ada pada Allah yang diturunkan kepada Nabi. Kita mungkin mayoritas kita sepakat bahwa wahyu Allah itu mutlak kebenarannya. Dan kita yakin juga bahwa Nabi itu suci. Sehingga apa yang disampaikannya itu wahyu. Apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu. Sikapnya semuanya adalah hukum. Nah, kita tidak berurusan dengan Nabi. Nabi terpisah dengan kita. Nabi sudah wafat. Kita hidup di era begini. Ketika kita hendak memahami agama sebagai sesuatu yang satu, mestinya memiliki pemahaman yang sama, minimal tentang prinsip-prinsipnya. Faktanya, setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Hampir tidak ada orang yang memiliki pemahaman yang sama. Apalagi itu didasarkan pada persepsinya. Nah, karena persepsi itulah setiap orang seakan-akan memiliki agamanya sendiri-sendiri. Nama Islamnya satu, tapi yang memahaminya banyak. Islam itu sebanyak penganutnya. Nah, ketika Islam sebanyak penganutnya, bagaimana dia bisa menjadi aturan yang berlaku umum terhadap setiap orang? Bagaimana? Apa ukurannya? Ketika semuanya hanya penafsiran. Dan ketika orang mengatakan bahwa menafsirkan adalah hak setiap orang untuk berdialektika, untuk berpikir, untuk kreatif secara intelektual, itu artinya agama akan selalu menjadi bahan perbincangan, bahan polemik, bahan perdebatan. Tapi tidak mungkin menjadi sebuah sistem, sebuah aturan yang berlaku secara umum. Faktanya begitu. Nah, ini persoalan. Ini persoalan. Bagaimana teks itu bisa menjadi sebuah hukum yang berlaku. Apapun teori yang kita gunakan. Masing-masing orang memiliki kaidah-kaidah dalam usul fikih. Kaidah-kaidah dalam tafsir. Dalam takhrij. Tapi tetap saja hadis sahih menurut kelompok ini belum tentu sahih menurut kelompok yang lain. Hasan menurut kelompok ini belum boleh jadi dhaif menurut kelompok yang lain. Atas dasar itu muncullah beragam penafsiran. Beragam pemahaman. Yang karena beragam pemahaman penafsiran seseorang, sebagian berusaha untuk memaksakan penafsirannya terhadap yang lain. Terjadilah konflik. Dan akibat dari konflik inilah justru kita berkonflik karena agama. Mestinya agama menjadi pemersatu, justru kita berkonflik karena agama. Bagaimana itu? Apa mungkin agama ini bisa tegak berdiri minimal seperti sains atau negara yang berlaku sebuah sistem? Nah, atas dasar itu sebagian orang pesimis.
melihat agama bisa diterapkan. Sebagian orang yang berusaha mengatakan agama harus menjadi sistem, bahkan menjadi hukum negara, menjadi asas negara. Orang-orang yang tidak realistis. Ketika dia paham bahwa Islam, meskipun Islam itu satu, tapi pemahamannya tidak pernah satu dalam faktanya. Lalu apa jalan keluarnya? Apakah kita membiarkan agama ini dengan pemahaman yang berbeda-beda? Dan kita terus berkonflik, berpolemik, berdebat, memperebutkan klaim kebenaran atas tafsir terhadap Al-Quran dan hadis? Ataukah kita harus meredefinisi pemahaman kita tentang agama dan sikap kita terhadap teks? Apa dasar teks? Apakah teks kemudian kita menafsirkan, ataukah kita memiliki pemahaman baru tentang agama? Bukan pemahaman baru, pemahaman alternatif tentang agama. Apa yang mendahului pemahaman kita terhadap agama? Apakah ajarannya lebih dulu? Ataukah konsepsi kita tentang agama yang perlu dibenahi? Sehingga kita bisa menyikapinya. Agar doktrin maupun ajaran-ajaran maupun pemahaman-pemahaman yang keluar dari teks itu dapat diarahkan. Dari situ kita punya parameter mana yang valid, mana yang tidak, mana yang logis, mana yang tidak. Dan informasi-informasi dari ajaran agama, baik itu dinisbahkan kepada penafsiran Al-Quran maupun dinisbahkan kepada riwayat-riwayat yang beragam jalurnya, itu agar kita bisa seleksi. Dan ketika diseleksi, kita harus tunduk pada sebuah parameter. Parameter yang tegas. Dan semua orang bisa memiliki pemahaman yang sama. Apa mungkin itu dilakukan? Ketika itu tidak mungkin, sebagian orang pesimis terhadap agama. Dan akhirnya menganggap agama hanya aturan yang berlaku secara individual. Dia tidak pernah berlaku secara impersonal. Tidak pernah berlaku secara universal terhadap orang lain. Sekularisme muncul. Gagasan tentang etika global berlaku, spiritualisme, perennialisme, bahkan mengatakan humanisme cukup sebagai dasar untuk membangun hubungan antara sesama manusia. Sedangkan agama cukup menjadi aturan-aturan ritual yang berlaku secara individu maupun dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Itu yang menjadi masalah kita. Ya, baik Ustaz. Ya, sangat luar biasa sekali dipaparkan tentang agama dan teks suci. Namun saya sedikit bertanya Ustadz terkait dengan jikapun misalkan banyak sekali tafsiran-tafsiran yang beredar, katakanlah misalkan tiap orang punya tafsiran tersendiri, berarti bisa diambil semacam satu kesimpulan bahwasannya kita yang beragama atau orang yang awam beragama itu tidak akan sampai pada teks-teks suci sebagaimana dirinya. Nanti gimana Ustadz? Artinya kita harus sadar bahwa ada dua agama. Agama sebagai wahyu yang suci itu objektif. Dan agama sebagai persepsi itu subjektif. Nah, bagaimana mengharmoniskan agama yang profan ini, yang tidak suci ini, yang merupakan produk persepsi dengan agama wahyu? Apa penghubung antara keduanya? Kalau memang tidak ada korelasi antara keduanya, berarti kita tidak akan pernah mendapatkan agama yang mutlak itu. Dan karena tidak ada agama yang mutlak itu tidak akan pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita hanya beragama secara relatif dalam ketidakjelasan dan perebutan klaim kebenaran. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Ini ironinya. Gitu. Baik. Lalu Ustadz, kira-kira ada tidak konsekuensi logis jika misalkan sebuah kelompok tertentu yang kemudian mencoba menafsirkan sesuai dengan takaran pemahamannya, namun istilahnya memiliki efek samping lah gitu, atau output terkait dengan apa yang ditafsirkan itu, Ustaz? Ya, kita harus sepakat, setiap kita juga bagian dari kesemrawutan itu. Kelompok manapun itu adalah bagian dari ketidakjelasan ini. Karena apapun yang diklaimnya, apapun yang dipahaminya, selama itu merupakan produk persepsinya, dia hanya meramaikan pasar persepsi yang ramai ini. Dan belum tentu kelompok lain menerimanya. Nah, bagaimana saya punya pemahaman tentang agama ini, lalu saya berusaha untuk semua orang memiliki pemahaman yang sama dengan saya, dan karena saya punya kekuatan, saya menindas orang yang tidak sama dengan saya, munculnya intoleransi. Kenapa? Karena persepsi sekalian saya, persepsi subjektif saya, dengan semua kekurangan dan kelemahan saya. Ini yang terjadi. Artinya kita lebih banyak ribut soal agama ketimbang mengamalkannya sebagai sebuah aturan yang berlaku secara umum. Pernahkah kita menemukan sebuah masyarakat benar-benar mengamalkan agama sesuai dengan pemahaman yang
yang utuh? Rasanya belum pernah. Kita berselisih, dalam hal-hal yang sangat detail pun berselisih. Bagaimana kita bisa memahami agama ini sebagai sebuah aturan yang berlaku secara umum, kecuali kalau kita menerima agama ini sebagai aturan ritual yang berlaku terbatas bagi kelompok tertentu atau individu-individu tertentu. Tapi sebagai sebuah sistem, kalau memang kita menganggap kita hanya berurusan dengan persepsi, kita hanya berurusan dengan tafsir, karena tafsir itu dhonni. Tafsir itu dugaan. Memang di Al-Quran disebutkan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Tapi mengidentifikasi muhkamat dan mutasyabihat itulah justru orang berbeda-beda. Gitu. Nah, apakah kita kembali kepada Al-Quran untuk itu, untuk menyelesaikan, sementara menyelesaikan Al-Quran itu sendiri memerlukan penafsiran, dan penafsiran itu beragam, akhirnya justru yang diharapkan menjadi juri, menjadi pemutus, menjadi hakim, justru tidak. Ini ibarat orang mendengarkan hakim. Ternyata penafsirannya terhadap hakim pun berbeda-beda. Bayangkan, kita sekarang sedang mengalami itu. Lalu bandingkan dengan sains, ilmu, baik ilmu alam, social science, maupun natural science, ilmu alam maupun ilmu sosial. Ada batasan-batasannya, ada kriteria-kriteria validitasnya. Meskipun itu tidak valid eksak 100%, tapi itu berlaku. Ada asas kompetensi di situ. Tidak sembarang orang berbicara. Orang akan dianggap ngawur apabila dia tidak memiliki otoritas untuk itu. Begitu juga negara. Ketika demokrasi memberikan hak kepada seseorang berdasarkan suara yang dia peroleh, maka dia berlaku meskipun boleh jadi ada money politik, meskipun ada penyalahgunaan, tapi negara berjalan dengan undang-undang dan aturan. Tapi kalau agama, karena agama tidak memiliki asas otoritas sebagaimana ilmu pengetahuan dan sebagaimana demokrasi, ya sampai kita bingung apa perlu kita memberi sertifikat kepada ulama yang ini, ulama yang siapa yang menentukan? Bahkan yang berusaha untuk memberikan sertifikat pun belum tentu dia qualified untuk diterima sebagai ulama. Ada orang mengklaim kumpulan dari ulama-ulama. Siapakah Anda? Apa kriteria-kriteria Anda? Anda memenuhi syarat fit and proper test? Anda mewakili siapa? Kita bingung. Ini sama dengan, berkali-kali saya katakan, ini sama dengan kumpulan pasien yang melantik dokter. Jadi dia menjadi dokter bukan karena kualifikasi, tapi karena dilantik oleh para pasien. Agama bukan demokrasi. Agama juga bukan sains. Nanti akan kita bahas apa relasi agama dan sains. Agama ada sesuatu yang sakral. Demokrasi adalah suara rakyat. Sains adalah keputusan-keputusan berdasarkan observasi empirik. Sedangkan agama, bagaimana kita memposisikan agama ketika kita memang tidak bisa berurusan dengan wahyu yang suci itu? Bagaimana? Gitu. Iya, betul. Berarti lalu pertanyaannya, siapa yang membentuk otoritas? Otoritas tidak dibentuk. Karena yang membentuk otoritas, kalau dari yang punya persepsi ini, lagi-lagi itu akan memunculkan persoalan. Jadi kita berada di ruang tertutup ini sekarang. Jadi deadlock. Dan karena itu banyak orang pesimis terhadap agama. Terlalu banyak tawaran-tawaran agama. Terlalu banyak orang yang menawarkan gagasan-gagasan tentang keselamatan. Tapi outputnya tetap saja kesemrawutan, konflik, polemik, dan orang membunuh atas dasar klaim agama ini. Ya, korban terbunuh lebih banyak dari agama daripada kejahatan-kejahatan lah. Ya, para nabi juga dianggap anti agama, anti Tuhan. Ibrahim dibakar karena dianggap anti Tuhan. Nabi diusir, dikejar-kejar karena dianggap anti Tuhan. Anti agama mereka. Itu yang diperlukan. Maukah kita berpikir logis bahwa agama memiliki otoritas, dan otoritas itu bukan bentukan gitu. Mungkinkah agama itu sebagai aturan, lalu aturan bagi manusia, hukum bagi manusia, lalu diserahkan kepada manusia yang akan diatur oleh hukum ini untuk mengatur dirinya sendiri? Ya, kita akan sibuk dengan berbagai macam problema-problema yang sebetulnya adalah akibat dari tidak adanya kejelasan logis tentang bagaimana sistem. Kita sekarang ini berbicara tentang negara, ini contoh apa? Lawiranto ya, contoh negara. Kita ini kan mempersoalkan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menggugat kebijaksanaan, ada yang korupsi, ada yang menjadi politisi karena uang, ada yang karena anak pejabat, lain sebagainya. Itu semua problem. Kita semua tahu ada kebijakan-kebijakan yang tidak produktif, ada
money politik, ada korupsi, ada semua kesemrautan. Tapi kita tanya, nah bagaimana ketika rakyatnya juga tidak punya parameter untuk menunjuk seseorang, ketika demokrasi itu dianggap sebagai pesta uang. Lalu yang naik adalah orang-orang yang tidak qualified. Dan karena tidak qualified, tidak bermoral, maka produk-produk undang-undang yang dibuatnya pun tidak memihak. Terjadilah siklus yang tidak jelas. Itu persoalannya. Jadi, bagaimana kemudian kita memahami agama? Apakah agama akan terus kita pahami sebagai produk persepsi-persepsi dan kita harus menerima berbagai macam konflik ketidaknyamanan terhadap pandangan orang lain, gangguan-gangguan. Ini adalah konsekuensi dari ketika kita memahami agama adalah pasar persepsi. Dan tidak akan pernah beranjak menjadi sebuah sistem nilai yang berlaku secara global. Dan karena itu orang banyak eksodus berpindah kepada perennialisme, spiritualisme, humanisme, sebagaimana tema-tema yang kita bahas kemarin-kemarin itu. Itu persoalannya. Teks ternyata tidak bisa menjadi curi. Kitab suci semata dibiarkan untuk dipersepsi dengan aneka tafsir, ternyata tidak bisa menjadi sebuah hukum yang berlaku secara umum membentuk sebuah society. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ya memang saya sependapat dengan Ustaz agak pesimis dengan agama ini. Bukan pesimis dengan agamanya, tapi pesimis dengan penganut agamanya karena tidak dewasa. Tidak dewasanya karena mereka mengklaim bahwa penafsirannya yang paling benar. Lain dengan orang-orang dengan yang saintis, keilmuan. Setiap mereka meneliti, mereka selalu berkesimpulan, ini hanyalah kesimpulan sementara. Silakan yang lainnya melanjutkan untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Sementara orang yang beragama ini, padahal cuma ulama, ngaku-ngaku ulama, tapi dia mengklaim bahwa pendapat dia itu sudah mutlak. Nah, sampai dia dewasa, agama akan menjadi rusak terus. Menjadi ajang putu bandara, kecuali orang-orang yang beragama itu menyadari bahwa ini hanyalah penafsiran terhadap teks suci. Sementara penafsiran saya tidaklah suci, berarti relatif, saling menghargai. Kalau dia sudah berpikir seperti itu, orang mengaku beragama, baru timbullah toleransi, barulah timbul kedamaian. Jangankan hanya sama muslim, dengan yang non-muslim pun bisa berdamai. Dengan yang non-ateis pun bisa berdamai. Karena dia nggak mengklaim bahwa dia yang benar, hanya Allah yang benar. Hanya Nabi Muhammad adalah penafsir yang paling benar. Selagi umat beragama atau umat Islam yang mengklaim bahwa di penafsiran dia yang paling benar, itulah yang orang yang paling rusak, yang merusak agama. Terima kasih Ustaz. Ya, ya memang justru seperti saya katakan, justru ketika masing-masing berebut untuk menganggap penafsiran yang paling benar, bahkan penafsiran itu adalah wahyu itu sendiri, dan dia melihat ada orang yang berbeda penafsiran, maka itu dianggap sebagai anti agama, anti Islam, anti segala macam. Intoleransi muncul dari situ ketika dia gagal epistemologi, ketika dia tidak bisa membedakan antara kebenaran dan keyakinan, ketika tidak bisa membedakan antara wahyu dan persepsi terhadap wahyu, ketika tidak bisa membedakan antara kitab suci dan tafsiran terhadap kitab suci. Masalahnya, apakah semuanya harus menerima tafsir yang berbeda-beda? Kalau memang tafsirnya berbeda-beda, semua Islam itu harus dipahami dengan penafsiran yang berbeda-beda, berarti Islam tidak bisa menjadi sebuah aturan berlaku. Mengapa? Karena akan dipersepsi berbeda-beda. Ini berbeda dengan sains. Meskipun hanya probabilitas, tapi dia diterima sebagai sebuah ilmu yang berlaku. Atas dasar itu peradaban dibangun, universitas dibangun, orang diberi nilai benar, tidak. Dapat A, B, C, C, semuanya diterima sebagai sebuah parameter yang jelas. Tapi agama karena memang dibiarkan begitu saja, setiap orang memiliki penafsiran berbeda-beda, bahkan disebutkan dari semua kelompok ini ada yang banyak yang sesat, satu saja yang selamat, katanya, berdasarkan info, maka yang muncul adalah kesemrautan. Betul. Ini persoalannya, bagaimana kita akan membiarkan kita menikmati kenisbian tadi itu, dengan kita menerima nisbi, berarti kita toleran terhadap orang. It's okay. Tapi apakah hanya begitu saja? Ya, berarti kita tidak akan pernah menjadi sebuah norma yang umum berlaku. Nah, kalau memang tidak begitu, berarti kesannya bahwa agama hanya berlaku secara individual untuk kelompok tertentu dan tidak bisa menjadi sebuah sistem yang berlaku banyak orang. Utopis kalau ada orang yang di tengah-tengah penafsirannya berusaha untuk memaksakan pendapat penafsirannya terhadap orang lain. Itulah yang muncul kelompok-kelompok yang kita sebut dengan intoleran, garis keras, ekstremis, radikalis, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz kalau orang-orang yang elit-elit kelompok agama ini, itulah yang menyadari kalau dia kan pengikutnya hanya berpatron kepada si elitnya ini. Nah,
menyadari bahwa kamu itu bukannya nabi yang bisa menafsirkan orang paling benar. Ini berhubungan dengan kekuasaan, Mas. Ini berhubungan dengan kenyamanan, berhubungan dengan sesuatu yang sulit untuk dilepas. Dan karena itu banyak orang berebut untuk menjadi agamawan. Ya, profesi yang paling nyaman. Orang bisa mendapatkan kekuasaan tanpa harus diuji kemampuannya. Dia tahu 1 ayat 2 ayat, dia karena kekurangan pengangguran, dia kebetulan korban PHK atau apapun, tiba-tiba besok dia amma ba'du dan ngomong. Sengawur apapun akan banyak pengikutnya. Nah, itu soalnya bukan orang, bukan who. Orang-orang itu juga korban dari satu mindset yang sama. Persoalannya, apakah kita harus menjadikan logika sebagai parameter untuk melihat agama ini sebelum beragama? Sebelum kita beramal, sebelum kita fanatik dengan pilihan agama kita, apakah kita menjadikan logika sebagai alasan untuk beragama, sehingga dengan itu kita bisa memahami di mana wilayah mutlak, di mana wilayah nisbi, dan apa yang bisa menghubungkan antara apa kohesi antara yang mutlak dan yang nisbi ini? Apakah perlu ada mediasi? Apakah perlu ada otoritas yang bersifat sakral agar dengan itu setiap orang tidak berebut dalam penafsiran dan memaksakan pendapatnya terhadap orang lain? Apakah kita sepakat dengan itu? Kalau kita tidak sepakat, berarti kita harus menikmati sampai akhir relativitas dan perebutan klaim kebenaran dengan semua persoalan-persoalan. Begitu. Kita tidak bisa. Ya, kalau memang kita, kebanyakan orang meyakini bahwa itu penafsiran yang relatif, minimal itu membuat orang bisa menerima pendapat orang lain. Tapi jangan pernah berharap agama ini kemudian bisa berlaku terhadap orang lain. Kalau ada yang berusaha untuk melakukan itu, berarti pemaksaan. Dan karena itu tidak perlu memaksa sesama orang relatif yang tidak dapat bocoran dari langit. Tidak perlu maksa orang lain, tidak perlu menyesatkan orang lain, tidak perlu mengkafirkan orang lain, tidak perlu merasa seakan-akan dia adalah pemilik kartu platinum surga. Salahnya sekarang yang terjadi adalah kesemrautan. Orang dengan alasan agama mengkafirkan orang lain, mengganggu orang lain, mempersekusi orang lain, membunuh orang lain. Dengan alasan agama. Itu karena mereka keburu beragama. Agama itu ada 2. Agama yang dipahami dari teks, dan agama yang dialami. Sebelum kita memahami agama, itu kita sudah punya agama yang tercangkok, yang inherent dalam diri kita. Apa itu fitrah? Apa fitrah itu? Akal sehat. Apa akal sehat itu? Parameter tentang benar dan salah. Valid, invalid. Dan karena itu kita memastikan agama itu benar. Lalu kalau parameter agama itu adalah teks, loh kita memahami teks dengan apa? Apakah kita dapat wahyu? Tidak dapat wahyu. Teks itu adalah makna, adalah tanda dari sebuah makna, sebuah konsep, sebuah gagasan. Nah, apakah kita bisa mempersepsinya sebagaimana adanya? Sementara kita tidak punya kemampuan untuk itu. Maka dari itu kita mau tidak mau harus menerima konsekuensi relativitas persepsi kita. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita. Anda Muslim, non-Muslim. Anda Sunni atau Syiah. Tetap pemahaman Anda tidak akan pernah beranjak menjadi wahyu. Pertanyaan terkait adanya ketentuan Allah bahwa pasca Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala secara terang benerang memerintahkan umat Islam untuk mengikuti figur suci pilihan ilahi. Terkait perintah Allah bukanlah bahasa tersirat, empiris, simbolik, tapi tersurat sehingga terang benerang maknanya. Nah, apa faktor esensial secara faktanya justru kelompok Islam mainstream justru melawan? Melakukan berbagai begini, Mas, supaya tidak terlalu jauh. Kita tidak akan membahas kelompok atau kelompok. Saya hindari untuk menilai kelompok lain. Mohon maaf, tidak boleh bertanya tentang suatu yang cenderung menilai kelompok lain. Saya ingin berkata bahwa pemahaman kita, apapun agama kita, apapun keyakinan kita relatif. Dan apa yang kita anggap jelas, belum tentu jelas menurut orang lain. Nah, kalau kita merasa sudah jelas, berarti kita menganggap pemahaman orangnya tidak jelas. Dengan semua klaim kejelasan pada kita, pada kelompok tertentu, masing-masing dari kita tentu memiliki klaim kebenaran. Tidak salah. Nah, kalau kita meyakini sesuatu tidak benar, gimana? Harus kita punya klaim kebenaran. Tapi, sebelum kita sibuk dengan klaim kebenaran sudah jelas, ini, begini, itu, begitu. Apa dasar kita beragama? Apakah teks? Ataukah logika? Ini sebetulnya persoalannya. Baru kemudian kita berdebat tentang kejelasan dalam teks ini. Nah, kita mempermasalahkan teksnya itu jelas atau tidak, kok kita mengklaim bahwa itu dasarnya teks. Apapun yang kita jadikan dasar itu teks.
Selama itu teks, ya itu terbuka bagi penafsiran. Yang kita anggap jelas, belum tentu jelas buat orang lain. Yang jelas maknanya begini, boleh jadi jelas untuk maknanya begini untuk orang lain. Terus kita akan sibuk dengan ini. Dan faktanya berabad-abad kita begini terus. Ya. Kenapa? Karena kita tidak sepakat untuk menjadikan logika dan akal sebagai dasar sebelum kita memahami Al-Quran, sebelum kita memahami hadis, sebelum kita memahami agama. Itu persoalannya sebetulnya. Maukah kita mendekonstruksi itu? Maukah kita merevisi itu? Maukah kita menjadikan itu sebagai dasar? Kalau itu dijadikan dasar, toleransi akan muncul otomatis. Kenapa? Tiap orang akan sadar relativitas. Tapi di antara relatif ini ada juri namanya logika. Ilmu pengetahuan berdiri atas logika. Demokrasi berdiri atas logika. Karena apa? Logika adalah sebuah sistem berpikir yang sudah terinstall dalam diri kita. Masalahnya sebagian orang yang nyaman dengan kekuasaan, menjadikan umat sebagai properti, menjadikan membangun individualisme agama, selalu mengatakan bahwa agama tidak boleh dekati dengan akal. Mengapa? Agar umatnya tunduk dalam patronase, dalam kultus, dalam pemahaman-pemahaman yang jumut, agar mereka bisa diarahkan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Tapi kalau orang berpikir logis, beragama secara logis, apapun informasi yang disampaikan oleh seseorang, teks apapun yang tidak logis akan ditolak. Sehingga tidak sibuk dengan siapa, tapi apa. Gitu kira-kira. Lantas bagaimana kita merekonstruksi bangunan pengetahuan agama kita? Mulailah berpikir logis. Agama, ilmu pengetahuan, sains didekati dengan logika. Tapi logika sains berbeda dengan logika agama. Logika sains adalah logika induksi, induction. Dia bermula dari penelitian terhadap partikel-partikel, partikular-partikular untuk mengambil sebuah hukum universal. Mengapa? Karena objeknya sesuatu yang berdimensi, sesuatu yang konkret. Nah, karena itu kalau kita mendekati agama dengan logika sains, salah lagi. Kita harus kembali kepada agama dengan logika, tapi bukan logika yang konkret, bukan logika saintifik, tapi logika deduktif, logika dari sebuah konsep mayor. Nah, di sini filsafat, logika dan agama bisa bertemu, logika dan agama bertemu. Karena itu tidak bisa orang beragama tanpa logika. Orang bisa berlogika tanpa agama, tapi tidak bisa beragama tanpa logika. Karena itu kalau ada orang berlogika dengan agama, itulah malapetaka. Karena apa? Itu agama, teks, persepsi dia dijadikan sebagai aksioma. Secara tidak sadar dia menganggap pemahamannya sama dengan wahyu. Ketika sama dengan wahyu, dia menerima wahyu, merasa menerima wahyu. Tanpa harus menyatakan dia menerima wahyu. Karena apa? Pemahamannya sama dengan wahyu. Inilah nabi swasta. Inilah radikalis-radikalis. Inilah penganjur kebencian. Inilah orang-orang yang sok menanggapi apapun atas nama kelompok ulama. Siapa lo? Kamu ngerti apa ulama? Tahu apa ukuran ulama? Ulama itu pandai. Bukan ulama itu yang hanya diwakili satu kelompok. Dia direkomendasi oleh ulama yang sama dengan dia, yang sama jumutnya dengan dia. Mengkafirkan orang. Jadi nabi swasta. Jadi Tuhan bertulang. Yang akhirnya justru menjadikan agama sebagai alat untuk menindas. Untuk menyebutkan orang. Untuk menimpakan sengsara. Atas nama agama, atas nama ulama, atas nama ayat, atas nama teks hadis. Atas nama Al-Quran. Cukup kita dengan itu. Apabila agama ini terus dikooptasi oleh orang-orang yang menganggap dirinya yang paling hak untuk memahami teks, agama ini layak untuk ditinggalkan. Tapi mengapa kita mempertahankannya? Karena kita punya logika. Logika apa? Logika yang mengatakan kalau sains jelas membangun asas kompetensi dan demokrasi membangun asas partisipasi. Dengan partisipasi itu muncullah legitimasi, elektabilitas, sehingga dengan itu orang yang terpilih dengan suara terbanyak itulah yang otoritatif. Itu aksiomatik, itu tidak bisa ditolak. Dan agama juga harus ada otoritas. Selain kompetensi, sebagaimana dalam sains, dia juga harus punya otoritas sebagaimana dalam demokrasi. Kalau enggak, shut up. Dia tidak perlu maksa orang lain berpendapat, karena setiap orang bisa berpendapat dan tidak perlu memaksakan orang. Dia tidak suci, sama kotornya dengan kita, perilakunya juga tidak bagus. Kenapa harus menjadi dasar pikiran kita dalam memahami agama? Nah, karena itu
Logika mau tidak mau harus menjadi dasar. Kita harus sepakat kembali kepada agama pertama, agama inherent, agama yang sudah ada pada setiap orang. Apa? Agama akal sehat. Apa bedanya dengan agama yang diajarkan? Itu agama tentang how, tentang cara. Tapi agama di sini tentang why. Mengapa begini? Mengapa begini? Ya. Bagaimana caranya untuk mencapai why yang baik itu? Agama datang dengan teks. Tapi agama teks yang harus dikawal. Dikawal oleh orang-orang yang merepresentasi ayat itu, yang tidak lagi mempersepsi, tapi menjelaskan. Itu ada dua. Ada penafsiran, itu yang kita lakukan. Itu tidak ditolak. Tapi parameternya, jurinya harus akal. Tidak bisa sembarang orang enak ngomong. Ya, yang relatif tetap diadili, dihakimi, diperantarai oleh akal. Nah, yang satu sisi kita, kalau selamanya penafsiran, Al-Quran itu hanya ditafsirkan, ya kita akan selamanya berada dalam dukungan. Tapi kalau kita harus meyakini ada penjelas, penjelas bukan penafsir. Penjelas bukan penafsir. Mestinya Allah Maha Kuasa, Nabi yang sangat rasional itu, dia membuat kriteria yang logis tentang penjelas. Kalau enggak, ya kita akan sibuk dengan relativitas. Minimal kalau kita sudah sibuk dengan relativitas, sesama relatif tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu ngotot, sama-sama tidak suci, sama-sama tidak dapat bocoran dari langit, tidak usah ngotot. Hanya karena tahu Al-Quran, hanya tahu bahasa Arab, hanya tahu nahwu, hanya tahu usul fikih, tidak usah berteori, sama-sama bisa dipelajari. Itu maksudnya. Nah, mestinya agama itu melahirkan kesadaran tentang relativitas, ini melahirkan toleransi, dan toleransi itu bukan dari kerendahan hati. Nah, klaim kebenaran itu kesombongan. Itu. Apakah kita sepakat tentang kriteria-kriteria logis tentang penjelas dan penafsir, ataukah kita cuma sepakat tentang ada penafsir? Ya sudah, kalau kita mari kita sama-sama saling mendukung, sama-sama relatif dan toleransi, tidak perlu memaksakan itu. Tapi kita bisa menjadi sebuah hukum yang berlaku general terhadap siapa yang ada. Satu agama belum tentu sama dalam namanya, ada bermacam-macam. Ada sub-madhab, dalam sub-madhab ada pandangan di bawah dan seterusnya dan seterusnya. Selama itu tidak didukung oleh sebuah pemahaman yang sama secara teologis, maka kita akan berbeda-beda. Terus saja pengkafiran. Apalagi yang sedikit dikafir terus. Itu persoalan.